Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin wajik ketan gula merah. Kalau yang teman-teman bayangin bikin wajik itu lama dan pegel, capek, kayaknya nggak berlaku kalau diliatin video tutorial yang satu ini. Ini bikinnya relatif cepat, sama aja kayak bikin cake pada umumnya, durasi waktunya dan hasilnya legit dan manisnya pas untuk aku yang standar suka manisnya. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Langkah pertama, kita rendam dulu beras ketan putih kurang lebih 1 jam, lalu ini kita kukus dulu. Jadi beras ketan putih yang udah kita cuci direndam, lalu kemudian ditiriskan, kita kukus cukup 15 menit aja, sekedar sampai dia lebih mekar, tapi sebenarnya dia teksturnya masih keras dan masih mentah. Menunggu berasnya tadi dikukus, kita mau masak dan hangatkan santan. Kita total pakai santan 500 ml, tapi di sini kita pakai 400 ml dulu. Kemudian tambahkan dengan daun pandan. Lalu dimasak, nggak perlu sampai mendidih sebenarnya, cukup sampai panas aja. Kemudian setelah panas diangkat dulu. Nah, di sini beras ketan yang tadi kita kukus sudah cukup 15 menit, kita angkat. Ya, di sini saya menggunakan 2 saset santan instan ditambahkan air sehingga sejumlah 500 ml. 2 sasetnya itu yang ukuran 65 ml. Boleh ditambah, boleh dikurang, tapi ukuran cairan santannya cukup 500 ml aja. Lalu kemudian setelah diangkat, kita masukkan ke santan yang tadi kita masak. Langsung masukkan semua, kemudian diaduk-aduk sebentar sampai merata aja, lalu ditutup. Biarkan dia lebih medok kalau istilah orang Jawa ya. Jadi ini seperti teori menanak nasi konvensional ya. Jadi begitu, sambil ditutup, biarkan kira-kira 15 menit aja, lalu dikukus lagi di dandang yang sama aja kayak tadi. Jadi nggak perlu cuci pakai, jadi dandang yang sama, di steamer yang sama kita kukus nasi yang udah tadi bercampur dengan santan. Lamanya cukup 15 menitan aja dikukusnya. Setelah dikukus, dan ini biasanya beras ketannya sudah matang, sudah saat dimakan memang sudah layak untuk dimakan gitu, nggak berupa aronan lagi. Kemudian ini kita angkat dan daun pandannya kita sisihkan, kita buang. Dalam sospen atau panci kecil atau apa aja, kita masak santan yang 100 ml, kemudian ditambahkan dengan gula merah, lalu tambahkan juga daun pandan. Sebenarnya selera manisnya bisa ditambah atau dikurang. Menurut saya yang selera manisnya standar 350 gram gula merah ini udah cukup, lumayan sesuai untuk rasa dari khasnya wajik ketan gula merah. Ini dimasak sampai seperti ini, sampai larut semua dan dia sudah lebih mengental sedikit. Lalu kemudian kita saring dan diletakkan di wajan anti lengket. Ini kenapa harus banget disaring? Karena biasanya gula merah itu kan pasti ada ampas-ampas ya. Ini perlu banget disaring dan tambahkan sedikit garam. Boleh nambahin garamnya juga boleh di awal,
boleh di sini. Kemudian ini kita masak sampai dia lebih kental, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti saat bercampur dengan nasi ketannya dia nggak perlu lama-lama kita ngaduk-ngaduknya. Dan pemilihan gula merah itu penting banget. Kalau kita dapetin gula merah yang warnanya bagus, pekat coklat, itu wajibnya bakal lebih bagus lagi. Apalagi kalau yang kualitasnya bagus bisa lebih harum lagi dan lebih legit lagi. Nah ini di sini udah masuk ya nasi ketan yang tadi udah kita masak, dimasukkan, kemudian diaduk-aduk. Nah ini saat proses mulai dia menyusut airnya, itu kita pakai api kecil aja, kemudian bisa ditinggal sebentar-sebentar aja, semenit 2 menit. Dan proses ngaduk-ngaduk ini dari awal sampai akhir kurang lebih sekitar 30 menit, kurang lah, nggak nyampe 30 menit. Dan kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Dia udah gimana ya, udah set banget, udah kalis banget, dan bener-bener udah kayak nggak ada kadar airnya. Kemudian tinggal kita tuang ke loyang atau wadah, atau mau dicetak terserah aja, dan diolesi sedikit dengan minyak, atau mau dialasi dengan daun pisang juga boleh, dengan plastik, atau mau dibungkus sedikit-sedikit juga boleh, bebas aja. Nah kemudian tinggal kita tuang ke loyangnya dan diratakan. Kemudian kita biarkan dulu sampai dia adem, bener-bener adem, karena kalau masih hangat dipotong-potong dia hancur ya, gula merahnya belum set banget. Jadi biarkan dia adem dulu, baru nanti tinggal dipotong-potong dan dia jadi lebih set, lebih padat gitu. Ini dia hasilnya. Kita mau potong-potong, dia udah adem nih. Jadi motongnya juga pakai pisau yang dialasi dengan plastik, dan boleh sedikit dioles dengan minyak. Lalu saat proses motong baiknya langsung dipisah ya, karena ini kalau dipotong dibiarin dia nyatu lagi juga gitu. Dan ini jadinya lumayan banyak, padahal cuma 500 gram ya. Ini saya pakai loyang ukuran 20. Dan rasanya ini tuh legit. Terus teksturnya sendiri udah pas sebagai wajik ketan. Kemudian dia manisnya juga pas. Versi wajik ketan tentu aja lebih manis dibanding kue pada umumnya ya. Tapi kalau mau yang suka manis dan menurut kalian kurang, bisa juga ditambah gula merahnya. Dan silakan dicoba di rumah ya. Boleh tuh juga di kolom komentar yang punya ide variasi kue tradisional apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.